Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ya, kita melanjutkan pembahasan sholat Jumat dari kitab Fathul Qorib ya. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa yang saya baca adalah yang atas, yakni takribnya. Cuma penjelasannya nanti sedikit banyak ya menyinggung dari Fathul Qorib. Wahai atuha. Ini. Kita sampai wahai atuha. Ya, halaman 100. Wahai atuha. Dan sunnah-sunnahnya, sunnah-sunnah Jum'ah, arba'u hisolin, itu 4 keadaan atau 4 perkara gitu saja. Arba'u hisolin itu 4 perkara. Sebetulnya di sana banyak ulama yang menyebutkan lebih dari 4 ya, ada banyak kesunahan-kesunahan yang bisa dilakukan di hari Jumat itu atau yang terkait dengan sholat Jumat. Cuma di sini di Fathul Qorib disebutkan ada 4, di syarahnya sendiri di takrib disebutkan 4, di Fathul Qorib musannif menambahi kesunahan-kesunahan yang lain. Saya sebutkan dulu, nanti tambahnya di akhir ya. Ahaduha, salah satunya, al-ghuslu, mandi ya. Yang pertama adalah mandi Jumat. Mandi ini disunahkan bagi dia yang hadir sholat Jumat saja gitu. Bagi yang tidak ada niatan atau nggak ada kehendak untuk berangkat ke masjid sholat Jumat, dia tidak disunahkan mandi gitu. Entah ini bagi laki-laki maupun perempuan, sama saja. Maksudnya bagi orang yang berkewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat maupun orang yang tidak berkewajiban. Seperti perempuan kan tidak berkewajiban, namun mubah-mubah saja, boleh-boleh saja dia sholat Jumat. Nah, bagi perempuan atau anak kecil yang belum balik, dia kan belum diwajibkan sholat Jumat. Namun ketika ada niatan nanti untuk sholat Jumat, dia disunahkan mandi gitu. Seperti budak hamba sahaya, atau orang sakit, orang dalam orang sedang dalam perjalanan, musafir. Mereka adalah orang yang tidak diwajibkan sholat Jumat. Tapi kalau dia ada niatan, nanti dia disunahkan mandi itu. Mulai kapan sih disunahkannya mandi itu? Mulai disunahkannya mandi sholat Jumat itu setelah fajar sodik, yakni subuh gitu. Subuh itu disunahkannya, mulai sudah boleh mandi untuk mandi Jumat gitu, dan mendapatkan pahalanya. Ini kalau sholat Jumat ya. Kalau mandi hari raya Idul Fitri itu sudah mulai disunahkan mulai dari pertengahan malam jam 12 ke sini itu sudah mulai disunahkan. Ini kalau sholat Jumat, mandi sholat Jumat itu ya dimulai kesunahannya itu dari setelah fajar sodik atau subuh. Nah, yang paling afdol adalah mandi yang mepet atau yang berdekatan dengan waktu sholatnya atau waktu keberangkatannya, bukan waktu sholatnya tapi waktu keberangkatan dia ke masjid. Misal dia berangkat ke masjid untuk sholat Jumat itu jam 10 gitu. Nah, berarti sebelum jam 10 itu, menjelang jam 10 itu dia sholat Jumatnya. Itu yang paling afdol adalah mandi yang mendekati keberangkatan dia ke masjid.
Nah, dan disunahkan ketika sholat Jumat itu ya berpagi-pagian, berangkat yang paling awal, yang berangkat pagi atau di waktu pertama dapat unta. Kalau yang berangkat di waktu terakhir ya dapatnya apa namanya, ayam. Yang kedua, sebelum itu ya niatnya mandinya ya saya niat mandi untuk sholat Jumat gitu. Saya niat mandi untuk sholat Jumat. Watsani, dan yang kedua, tangziful jasadi, membersihkan jasad atau tubuh ini, badan. Tangziful jasadi, membersihkan jasad. Jadi ya mandi sendiri sebetulnya itu sudah membersihkan ya, tapi lebih ditekankan lagi bukan hanya mandi, tapi yang kedua ini kesunahannya adalah membersihkan jasad atau badan. Ini banyak, bisa jadi dari apa namanya, memotong kuku, bisa jadi dari pokoknya menghilangkan badan atau membersihkan badan dari bau-bau nggak enak, menghilangkan daki-daki, atau ya intinya badan ini bersih gitu, dari najis maupun dari kotoran. Sebetulnya kesunahan ini itu disunahkan di setiap ada perkumpulan-perkumpulan, entah itu perkumpulan kalau ibu-ibu perempuan arisan gitu, kalau laki-laki misal ada rapat-rapat apa kumpul, nah itu ya disunahkan ketika ada event atau acara perkumpulan-perkumpulan itu disunahkan bagi siapapun, masing-masing individu itu disunahkan untuk membersihkan badannya. Agar apa? Agar orang lain itu tidak tersakiti atau terganggu dengan baunya, terganggu dengan dirinya gitu. Jangan sampai kamu ini hidup bersama tapi bersama teman-teman, tapi kamu malas-malasan untuk membersihkan badan. Jangan. Lebih-lebih di pesantren ini kan kita apa namanya, ya bukan hidup sendiri, hidup bersama-sama. Sering ada kumpul-kumpul sama temen. Harusnya lebih rajin untuk membersihkan diri, rajin mandinya. Jangan sampai mandi hanya sehari sekali. Kalau bisa 2 kali, kalau bisa 3 kali, ya bagus. Pakai minyak, karena kalian hidup bersama-sama. Pakaian juga gitu, jangan pakaian seminggu sekali dipakai. Jangan sampai seminggu full hanya pakai satu pakaian. Ya ketika sudah baunya nggak enak atau sudah kotor sehari misal atau 2 hari, udah diganti, dicuci. Wasal itu, dan yang ketiga, lubsus thiyabil bidi, memakai pakaian putih. Nah, disunahkan pakaian yang afdol untuk beribadah adalah pakaian yang putih. Di sini karena hari Jumat dan karena sholat Jumat, lebih afdolnya adalah pakaian yang putih. Misal kalau tidak bisa atau tidak punya baju yang putih di atas maupun bawahnya, udah paling enggak yang atasnya saja pakaian yang putih gitu. Berbeda dengan hari raya. Kalau sholat hari raya, sholat Aid, itu afdolnya, sunnahnya itu pakai pakaian yang baru. Kalau bisa pakai pakaian yang menurut kamu mahal gitu. Tapi itu bukan esensi, tapi sunnah saja itu. Karena di hari itu adalah hari kebahagiaan, hari kemenangan. Hari Jumat, kalau bisa yang afdol dalam berpakaian adalah pakaian yang putih. Warrabi'u, dan yang keempat, ahzu zufri, memotong kuku.
intola jika panjang. Zufri memotong kuku. Kukunya dipotong, jangan sampai panjang-panjang, karena jika kuku itu panjang nanti ya bisa jadi ada kotoran-kotoran yang berada di dalam kuku, dan ketika kita lengah nanti wudu airnya tidak masuk, sementara itu wajib air itu wajib masuk ke bagian dalam bagian kulit kuku itu, yang bagian ujung-ujung. Ini disunahkan untuk memotongnya di hari Jumat. Itu selain bagi orang yang misal ketika di hari 10 Zulhijjah, bagi orang yang bukan hari 10 Zulhijjah, cuma di 10 hari Zulhijjah, 10 hari pertama dari tanggal 1 sampai tanggal 10 itu, bagi orang yang ada niatan untuk berkurban, ya makruh hukumnya memotong kuku. Cuma seperti hari Jumat seperti ini disunahkan memotong kuku. Begitu juga rambut, begitu juga bulu-bulu yang lainnya, bulu ketiak, bulu ketek, atau bulu-bulu yang lainnya, kumis, dirapikan, semuanya dipotong kuku dan bulu. Wat tatoyubu dan berwangi-wangian. Wat tatoyubu dan berwangi-wangian. Pakai minyak kalau bisa. Ini sunnah. Minyak ini termasuk benda yang ada keistimewaannya sendiri. Di dalam agama itu ada yang namanya israf. Israf itu berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan itu kita tidak boleh. Misal berlebih-lebihan dalam berpakaian mahal-mahal, itu nggak boleh. Berlebih-lebihan dalam menginfakkan harta, misal untuk beli makanan, dia beli makanan yang melebihi dari kebutuhannya, itu nggak boleh. Ada salah satu keistimewaan minyak itu disebutkan bahwasanya orang yang menggunakan sepertiga hartanya, misalnya orang hartanya misal ada 3 miliar, orang yang menggunakan sepertiga hartanya untuk beli minyak, itu orang tersebut tidak dikatakan orang yang berisraf, itu tidak dikatakan orang yang israf, tidak dikatakan orang yang berlebih-lebihan dalam menggunakan harta. Karena saking minyak ini penting gitu. Minyak ini penting. Dan termasuk yang disukai Nabi adalah minyak. Termasuk yang disukai Nabi adalah minyak. Dan minyak ini bisa membuat pikiran itu fresh dan bisa menambah akal, kecerdasan. Itu minyak. Wa yustahabbu, dan disunahkan al-insatu, mendengarkan. Insot itu mendengarkan tapi dengan serius, itu insot. Fi waqtil khutbati, pada waktu khutbah. Fi waqtil khutbati, pada waktu khutbah. Ketika khutbah itu disunahkan didengarkan dengan serius, perhatikan. Jangan malah ditinggal tidur, jangan. Ini nasihat hanya seminggu sekali kalian dengarkan, malah sudah seminggu sekali dia dengerin ceramahnya atau nasihatnya, ditinggal tidur lagi. Waktu khutbah dijadikan kesempatan untuk tidur. Ini jangan sampai ini. Waman dakhala, dan orang yang masuk al-masjidah, masjid. Waman dakhala, dan orang yang masuk al-masjidah, masjid. Wal imamu yakhtubu, sedang imam
berkhutbah, sedangkan imam berkhutbah. Orang yang ketika sholat Jumat tersebut datang ke masjid, masuk ke masjid dan imam sedang khutbah, sholat rakaat ini maka sholat 2 rakaat. Khafifata ini yang ringan. Khafifata ini yang ringan. Tsumma yajlisu, kemudian duduk. Bagi orang yang datangnya ke masjid telat, datang ke masjid ketika itu imam sedang khutbah, jangan langsung duduk. Tetap kamu disunahkan sholat sunnah 2 rakaat gitu. Sholat sunnah 2 rakaat, datang sekalipun imam sedang khutbah, udah tetap sholat 2 rakaat yang ringan saja, jangan terlalu lama. Habis itu duduk. Tapi kalau seandainya misal imam itu atau khotib itu khutbahnya sudah mau selesai, ketika kamu sholat, misal kamu berpikir ketika saya sholat nanti saya telat ini, imam sudah mulai sholat gitu. Ketika saya sholat nanti imam khutbahnya selesai dan sudah mulai sholat Jumat. Nah ini ketika kamu ada prasangka seperti itu, ada keyakinan, ya nggak usah sholat 2 rakaat, langsung aja berdiri, terus ya nunggu saja sampai selesainya khotib, baru nanti sholat bersama imam, sholat Jumatnya. Ini bagi yang yakin atau ada perasaan nanti kalau saya sholat 2 rakaat nanti saya ketinggalan takbiratulnya imam. Nah itu. Ini sunnah-sunnah yang bisa dilakukan di hari Jumat dan atau yang terkait dengan sholat Jumatnya. Ada beberapa sunnah yang lainnya. Di antaranya adalah disunahkan untuk memperbanyak baca doa di hari Jumat, karena hari Jumat itu ada waktu istimewa yang di situ orang yang doa dia itu doanya dikabulkan, mustajab gitu. Bisa jadi ketika kamu doa ternyata tepat di waktu yang Allah SWT mengabulkan gitu. Disunahkan juga di hari Jumat maupun di malamnya bagi seorang muslim untuk membaca surat Al-Kahfi. Nah ini alhamdulillah kita semua sudah ada kebiasaan, sudah ada rutinitas untuk membaca surat Al-Kahfi. Dan faidahnya itu besar, keutamaannya. Barang siapa yang baca surat Al-Kahfi itu antara Jumat ini dan Jumat yang akan datang itu dia dipenuhi dengan nur. Dia mendapatkan nur, mendapatkan cahaya. Udah, insya Allah dia ya tenang gitu dan tidak kebingungan karena dia mendapatkan cahaya, mendapatkan nur dari Allah SWT. Yang ketiga, diantaranya yang disunahkan adalah disunahkan untuk memperbanyak sedekah. Disunahkan juga pokoknya amalan-amalan baik. Termasuk yang ditekankan adalah disunahkan untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Aktsiru minas sholati alayya fi lailatul ghurra'i wal yaumil azhar. Maksudnya lailatul ghurra' dan yaumul azhar itu adalah malam dan siang Jum'ah, di hari Jum'ah gitu. Dan keutamaan sholawat saya ulang berkali-kali dan mungkin sebelumnya sudah disebutkan ustadz-ustadz yang lain bahwasanya orang yang memperbanyak bacaan sholawat, orang yang banyak sholawatnya, dia akan mendapatkan kedudukan yang tinggi nanti di akhirat, atau mendapatkan kedudukan istimewa dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Dan orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad itu mendapatkan balasan solawat dari Allah SWT 10 kali lipat. Orang yang bersolawat 1 kali, Allah membalasnya 10 kali solawat. 1 solawat dari Allah itu merupakan rahmat. Nah, orang yang mendapatkan rahmat dari Allah, insya Allah dia gak bakalan sedih, gak bakalan resah, karena tercukupi hatinya qanaah dengan apa yang
telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antaranya yang lain kesunahan sholat Jumat adalah datang pagi-pagi. Nah, ini tadi datang pagi-pagi sebelum datangnya imam. Kalau imam disunahkan agak akhir. Tapi bagi makmum, bagi jamaah itu disunahkan untuk datang pagi-pagi. Di sini disebutkan di waktu yang pertama orang yang berangkat ke masjid itu dia mendapatkan pahala unta. Kalau yang berangkat ke masjidnya di waktu yang kedua, dia mendapatkan pahala seakan-akan menyembelih sapi. Kalau datang di waktu yang ketiga, dia seakan-akan menyembelih kabsh, itu kambing. Mendapat pahala kambing. Kalau di waktu yang keempat, itu dia mendapatkan pahala ayam. Kalau udah dia berangkatnya itu mepet banget, imam sudah mau sholat, ini waktu terakhir, waktu injury time, itu dia dapat telur. Telurnya bukan telur ayam, telur cicak kecil. Ini penjelasan terkait dengan sunah-sunah yang di hari Jumat, di sholat Jumat. Wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.